Sehubungan banyaknya umat Islam yang tertipu dan terjebak dalam perangkap demokrasi, maka sepertinya perlu adanya langkah konkret untuk menelanjangi demokrasi dan mengaraknya keliling dunia. Banyak orang bicara demokrasi padahal dia tidak tahu apa itu demokrasi. Banyak tokoh mengaku demokrat sejati padahal dia tidak paham jati diri seorang demokrat murni. Banyak pihak mengklaim berjuang menciptakan suasana demokratis padahal dia sendiri bingung mendefinisikan suasana demokratis. Gak percaya? Mari kita buka fakta data dan lihat bagaimana bobroknya sistem demokrasi di berbagai negara. Di dunia internasional, jika Amerika Serikat dan sekutunya menyerang negeri Islam, maka itu adalah kebenaran. Sedang jika umat Islam berjuang membela diri melakukan perlawanan, maka itu adalah suatu kesalahan. Tatkala Obama berteriak akan membunuh Usama, maka itu adalah kebijakan. Sedang tatkala Usama berteriak akan membunuh Obama, maka itu adalah kejahatan. Kebiadaban Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan, Israel di Palestina, Cina di Xinjiang, India di Kashmir, Rusia di Chechnya, Thailand di Patani, Filipina di Mindanao, Myanmar di Rohingya. Itu semua disebut upaya melindungi keselamatan negara bahkan dunia. Sedang saat pejuang muslim melakukan perlawanan terhadap kebiadaban mereka di negeri-negeri tersebut, semuanya disebut teroris. Lalu bagaimana di Indonesia? Apa yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini? Mari kita lihat. Di Indonesia, ulama istiqomah dicurigai, sedang pejabat korup dilayani, pesantren digeledah, sedang diskotik dijaga, masjid diawasi, sedang markas aliran sesat dilindungi. Jika anggota ormas Islam bersalah, maka itu mutlak kesalahan organisasi. Sedang jika anggota partai politik atau pejabat pemerintah bersalah, maka itu sekedar kesalahan oknum. Jika masa suatu ormas Islam menghancurkan botol minuman keras, maka divonis anarkis dan dituntut untuk dibubarkan. Sedang jika masa suatu partai politik membakar kantor bupati, merusak gedung DPRD, bahkan membunuh ketua DPRD, maka dinilai hanya sebagai dinamika demokrasi. Atas nama kebinekaan, aliran sesat dianggap kebebasan beragama, penodaan agama dianggap hak berekspresi, penyelewengan dianggap perbedaan, kejahatan pemikiran disebut kegenitan pemikiran, dan pemurtadan dikategorikan sebagai pilihan beragama. Sebaliknya, membela agama dengan tegas dianggap radikalisme, menjalankan ajaran agama dengan istiqomah disebut puritanisme, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala divonis terorisme. Di Arab, koruptor dipotong tangan, dan di Cina koruptor dipotong kepala, sedang di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Di Jepang, menteri salah mundur, sedang di Indonesia menteri biar salah asal pantang mundur. Wong cilik terpaksa mencuri dijebloskan ke bui, sedang koruptor serakah merampok negara dijadikan ATM pribadi. Di negeri demokrasi sosialis, konon katanya pajak rendah tapi cari uang sulit. Di negeri demokrasi kapitalis, konon katanya cari uang mudah tapi pajak selangit. Di Indonesia, yang konon katanya ikut-ikutan berdemokrasi ria, kenyataannya cari uang susah dan pajak menggigit, serta cari kerja payah dan pajak pahit. Namun yang pasti di semua negara demokrasi, sosialis maupun kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi fakta membuktikan bahwa demokrasi telah menciptakan kehancuran di banyak negeri. Demokrasi telah menciptakan sistem korup di seantero dunia. Demokrasi telah menebarkan persaingan dan perebutan kekuasaan. Demokrasi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai negara. Demokrasi adalah monster yang telah melahirkan diktator-diktator kelas dunia. Begitulah demokrasi di mana-mana menciptakan kebingungan dan kesemrawutan, bahkan kegilaan. Itulah sebabnya kini demokrasi diplesetkan menjadi demokrasi.